Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, terima kasih. Jadi memang sudah dari beberapa hari lalu saya dihubungi oleh banyak teman-teman media yang menanyakan, ingin mewawancarai kami terkait dengan adanya dugaan markup Al-Quran di Saudi Arabia, yaitu tepatnya di kota Madinah. Lalu saya juga bertanya, lalu kaitannya sama saya apa? Teman-teman media bilang ini diduga pelakunya adalah mantan mantu saya atau mantan dari putri saya, Salma. Lalu saya tanya, memang apa yang dia perbuat? Nah, di sini juga sekali lagi saya mau tanya nih, memang apa sih yang diperbuat sehingga menjadi ramai, menjadi viral? Yang pasti, kalau memang berkaitan dengan Al-Quran, saya sangat menyayangkan, ya. Dimana kebetulan kami kemarin juga Januari akhir baru pulang dari umroh, begitu juga Mas Sudit ya, baru pulang dari umroh juga. Memang sepenglihatan kami, jamaah Indonesia itu luar biasa banyak di Madinah kemarin ya, khususnya di Madinah dan di kota Mekah, yang dimana kebanyakan warga negara Indonesia itu pergi umroh, dan mereka juga menyumbangkan baik itu makanan, baik itu wakaf Quran dan lain-lain. Lalu saya dengar dari teman-teman media bahwa ada seseorang ya, yang notabene adalah warga negara Indonesia yang diduga yang melakukan markup Al-Quran terkait dengan wakaf. Nah, ini justru prihatin ya, sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan. Artinya ini bisa saja tidak menutup kemungkinan mencoreng ya nama Indonesia ketika memang ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di Saudi Arabia, ataupun melanggar norma-norma yang sebenarnya atau seharusnya tidak pantas gitu loh dilakukan sama orang yang katanya mengerti soal agama gitu. Nah, saya sendiri juga kemarin juga melakukan kok gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan sosial maupun amal di sana, tapi tidak menggunakan uang orang lain, menggunakan uang pribadi, menggunakan uang keluarga. Bahkan yang membuat saya terharu kemarin kepada putri saya, Salma Fina, dia itu ikut menyumbangkan uangnya di acara Jumat Berkah yang saya bikin di kota Madinah kemarin. Saya sangat-sangat terharu. Artinya kan ya mungkin semua udah tahu bahwa saat ini Salma sedang tidak seiman dengan kami. Tapi begitu saya tawarkan, Kak, ayah ini Jumat Berkah mau bagi-bagi makanan, mau ikutan nggak? Oh ya, aku mau ikutan. Berapa ya? Berapa juta gitu-gitu. Saya tuh terharu gitu ya. Artinya ada seorang putri saya, Salma, yang sedang saat ini tidak seiman, dan mudah-mudahan kita doakan imannya bisa kembali, ya, iman Islamnya dapat hidayah dan kembali. Dia saja mau dengan cepat merespon, mau ikut beramal, membagikan makanan-makanan. Nah, sementara saya mendengar mantannya anak saya ini mendapatkan informasi saya dari teman-teman media, justru malah dia mengambil keuntungan. Kita duga mengambil keuntungan kan dengan markup Al-Quran kasarnya. Saya mendapatkan info misalnya Al-Quran itu harganya berapa real, tapi di markup dijual dengan tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan saya, uang selisihnya itu buat apa ya? Kalau memang buat amal juga, atau selain wakaf Quran dia bikin istilahnya yaitu tadi memberikan makan orang-orang
di sana, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau ini garis bawah ya, kalau ternyata uang selisih dari harga Quran yang untuk wakaf di Madinah itu dipergunakan atau untuk kepentingan pribadi, ya ini yang sangat saya sayangkan. Ya, artinya kenapa sih baru kemarin selesai rame-rame heboh-heboh terkait dengan urusan masjid ya, sekarang dapat info lagi, ada berita viral lagi hal seperti ini. Dan saya rasa karena ini melibatkan dua negara ya, jangan sampai merusak citra jamaah Indonesia di Saudi Arabia. Prihatin lah, saya ikut prihatin. Menyayangkan nggak sih bang? Sebenarnya orang ada jual agama. Saya nggak tahu ya motifnya, dan saya juga nggak bisa katakan anak itu menjual agama. Tapi ya saya sayangkan saja. Harusnya kan niatnya baik ya, niatnya baik mengajak orang. Ini lagi-lagi kan selalu mengajak orang nih. Kemarin juga mengajak orang untuk bangun masjid gitu kan. Intinya kan mengajak, membuka donasi. Kayak yang saya dapat info juga masalah Palestina, buka donasi. Nah, saya ini berharap pemerintah hadir di sini. Ya, pemerintah yang berwenang, saya harap hadir ketika seorang selebgram atau public figure atau artis atau siapapun itu ya membuka open donasi, ya menjual entah negara Palestina atau menjual agama atau menjual untuk membangun rumah ibadah. Ini harus diawasi oleh pemerintah ya, supaya semua berjalan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai di situ ada muatan-muatan yang untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, ini makanya saya himbau juga pihak pemerintah, khususnya ketika melihat ya ada orang buka donasi, harus diawasi.